Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aufa Ahsanti dengan NIM 12220200038 dari kelas PAI 5A. Dengan adanya saya di sini, saya ingin melakukan ujian tengah semester dengan menjawab soal-soal dari tugas mata kuliah filsafat Islam. Nah, di sini saya ingin menjawab melalui video pembelajaran sebagai bentuk penyelesaian saya dalam tugas UTS kali ini. Al-Kindi, seorang filsuf muslim pada abad ke-9, mengemukakan bahwa filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu saling melengkapi. Filsafat dapat membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam, sedangkan agama memberikan moral dan tujuan. Dalam pandangannya, pengetahuan yang diperoleh melalui akal tidak bertentangan dengan iman, melainkan memperkuatkannya. Al-Kindi berusaha untuk menunjukkan bahwa kebenaran yang ditemukan melalui filsafat adalah kebenaran yang konsisten dengan ajaran-ajaran agama. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat dapat membantu memahami ajaran agama dengan cara memberikan kerangka rasional untuk menginterpretasikan teks-teks yang suci. Ia percaya bahwa pemikiran kritis dan analisis logika dapat mengungkapkan makna secara lebih mendalam tentang prinsip-prinsip agama. Filsafat memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi konsep-konsep metafisik dan etika yang terkandung dalam ajaran agama, menjadikan iman lebih koheren dan terstruktur. Nah, dengan demikian, Al-Kindi melihat filsafat sebagai alat untuk memperkuat pemahaman spiritual, bukan sebagai suatu yang berlawanan dengan keyakinan religius. Al-Razi, seorang filsuf dan dokter muslim yang berpengaruh, mengembangkan pandangan etika yang sangat rasional. Berikut adalah analisis pandangan mengenai etika dan moralitas serta perbedaannya dengan filsafat moral lainnya pada zamannya. Pandangan etika Al-Razi. Pertama, rasionalisme. Al-Razi menekankan bahwa moralitas harus didasarkan pada akal dan pengetahuan empiris. Ia percaya bahwa manusia mampu menentukan kebaikan dan keburukan melalui pemikiran logis dan observasi, bukan semata-mata berdasarkan wahyu atau tradisi. Kedua, kebahagiaan sebagai tujuan utama. Ia berargumen bahwa tujuan dari tindakan moral adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebaikan diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, mendekati konsep utilitarianisme. Lalu yang ketiga ada penekanan pada konsekuensi. Al-Razi memandang bahwa tindakan harus dievaluasi berdasarkan hasilnya. Ia lebih fokus pada konsekuensi praktis dari tindakan daripada prinsip moral yang abstrak. Lalu ada perbedaan dengan filsafat moral lainnya. Yang pertama ada otonomi akal. Sementara banyak filsuf pada zamannya, termasuk beberapa dari kalangan Neoplatonis dan pemikiran teologis, mengandalkan bahwa wahyu atau otoritas agama sebagai sumber moralitas. Al-Razi menolak pandangan ini. Ia menganggap bahwa akal manusia cukup untuk memahami dan menentukan etika. Yang kedua ada pragmatisme. Pendapat Al-Razi lebih pragmatis dibandingkan dengan pemikiran yang mengedepankan idealisme. Ia tidak terikat pada prinsip-prinsip metafisik atau doktrin teologis, melainkan berfokus pada situasi konkret dan hasil dari tindakan moral tersebut. Yang ketiga, ada keterbukaan terhadap pengalaman. Al-Razi menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam pemahaman etika, suatu pandangan yang lebih terbuka dibandingkan dengan filsafat moral yang cenderung dogmatis pada masa itu. Nah, dengan demikian, Al-Razi muncul sebagai pionir dalam pendekatan rasional terhadap etika, memberikan alternatif yang kuat terhadap pandangan moral
yang lebih tradisional dan berbasis doktrin pada zamannya. Al-Farabi, seorang filsuf muslim pada abad ke-10, mengembangkan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau kota ideal dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, pandangannya dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama ada konsep ideal sebagai masyarakat yang harmonis. Al-Farabi mendefinisikan kota ideal sebagai masyarakat yang harmonis di mana semua anggotanya bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini dicapai melalui keadilan, kebaikan, serta kebajikan. Yang kedua, peran pemimpin. Pemimpin dalam kota adalah seorang raja yang bijaksana. Dia harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan untuk memimpin masyarakat dengan kebajikan dan keadilan, mengarahkan mereka menuju ke jalan kebaikan. Yang ketiga, ada hierarki sosial. Al-Farabi membayangkan adanya hierarki dalam masyarakat di mana orang-orang dibagi berdasarkan kemampuan serta kontribusi mereka. Setiap individu ini memiliki peran tertentu yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama nantinya. Yang keempat, ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan sangat penting dalam kota ideal. Al-Farabi percaya bahwa pendidikan yang baik akan membentuk karakter dan moralitas individu, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban. Nah, meskipun individu dalam kota ini ideal memiliki kebebasan, mereka juga memiliki kewajiban untuk harus dipatuhi secara hukum dan norma yang ada demi kebaikan bersama. Yang keenam, persatuan dan kesejahteraan. Persatuan antara warga menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan. Masyarakat harus memiliki tujuan yang sama dan saling mendukung untuk mencapai kebaikan. Nah, dalam pandangannya, dalam Al-Madinah Al-Fadilah bukan hanya sekedar teori politik, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritualisme, di mana kebahagiaan tinggi dapat dicapai melalui kolaborasi dan pendidikan yang baik. Ciri-ciri kota ideal menurut Al-Farabi mencakup beberapa elemen penting dalam hubungan konsep kebahagiaan. Ciri utamanya yang pertama ada kepemimpinan bijaksana. Pemimpin adalah seorang raja yang memiliki pengetahuan secara mendalam serta kebijaksanaan, mampu mengarahkan masyarakat menuju kebaikan. Yang kedua ada keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat berfungsi berdasarkan prinsip keadilan, di mana setiap individu ini mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang atau setara, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Lalu yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan menjadi prioritas membentuk karakter dan moral individu agar mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Yang keempat, ada kerjasama dan solidaritas. Warga ideal bekerja sama untuk menciptakan tujuan yang sama, saling mendukung dalam usaha untuk mencapai kebaikan. Lalu yang kelima ada keseimbangan sosial. Terdapat hierarki berdasarkan kemampuan dan kontribusi di mana setiap individu ini memiliki peran yang jelas untuk masyarakat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, hubungan dengan konsep kebahagiaan itu apa aja? Yang pertama, kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Dalam pandangan Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dari kehidupan manusia yang dapat mencapai melalui realisasi potensi diri dan kontribusi terhadap masyarakat. Yang kedua ada keharmonisan. Kebahagiaan individu terjalin dengan kebahagiaan kolektif. Ketika masyarakat hidup dalam keharmonisan, setiap individu dapat merasakan kebahagiaan. Yang ketiga ada peran pendidikan. Pendidikan ini mampu membantu individu memahami nilai-nilai moral serta sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada keadilan sebagai dasar. Keadilan yang ditegakkan dalam kota ideal ini memastikan bahwa semua warga ini merasakan dihargai dan terlibat, yang pada gilirannya mendukung kebahagiaan bersama. Nah, dengan demikian, kota ideal Al-Farabi bukan hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan melalui kesejahteraan, keadilan, dan pendidikan.
Ikhwan al-Safa adalah sebuah kelompok intelektual yang aktif pada abad 10 di dunia Islam, menggunakan beberapa metode untuk menyatukan antara filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka. Berikut adalah penjelasan tentang metode mereka dan pandangan mereka mengenai peran akal dalam mencapai kebenaran. Nah, metode Ikhwan al-Safa. Yang pertama, dialog dan diskusi. Mereka mengedepankan dialog terbuka dan diskusi di antara berbagai disiplin ilmu, sehingga memungkinkan pertukaran ide yang memperkaya pemahaman tentang filsafat, sains, dan agama. Yang kedua, penggunaan risalah. Risalah-risalah yang mereka tulis ini berfungsi sebagai media untuk menjelaskan dan mengintegrasikan berbagai aspek pengetahuan. Mereka menciptakan karya-karya yang menjelaskan sebuah antara hubungan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral serta spiritual. Yang ketiga ada sistemasi pengetahuan. Ikhwan al-Safa berusaha untuk mengkategorikan pengetahuan menjadi berbagai cabang seperti filsafat, matematika, astronomi, teologi, untuk menunjukkan bagaimana semua bidang ini saling berkaitan, tidak ada yang terpisah, semua saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat, ada pendidikan dan pembelajaran. Mereka menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan akal dan pengetahuan, serta sebagai sarana untuk mengharmonisasikan antara wahyu dan akal. Yang kelima, ada metafora dan alegori. Dalam risalah mereka seringkali digunakan bahasa metaforis atau alegoris untuk mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks, membuat ide-ide yang mendalam lebih mendapat akses untuk dibaca. Lalu ada peran akal dalam mencapai kebenaran. Apa saja? Yang pertama, akal sebagai alat penerima kebenaran. Ikhwan al-Safa ini berpandangan bahwa akal sebagai alat utama untuk memahami dan mencapai kebenaran. Mereka percaya bahwa akal tidak hanya mampu untuk memahami dunia fisik, tetapi juga dapat merenungkan aspek spiritual serta moral yang dapat kita pahami. Lalu yang kedua ada keseimbangan antara wahyu dan akal. Mereka menekankan bahwa akal dan wahyu harus saling melengkapi. Kebenaran yang ditemukan melalui akal terus-menerus diharmonisasikan dengan ajaran agama untuk mencapai pemahaman yang utuh. Yang ketiga, pencarian kebenaran yang bersifat universal. Bagi Ikhwan al-Safa, kebenaran adalah universal dan dapat ditemukan melalui eksplorasi intelektual secara jujur. Mereka berargumen bahwa pencarian kebenaran adalah tanggung jawab moral dan spiritual setiap individu. Yang keempat ada transendensi melalui pemahaman. Melalui penggunaan akal, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi, moralitas, dan hakikat Tuhan dengan merupakan sebagian integral dan pencarian spiritual mereka. Nah, dengan melalui pendekatan-pendekatan yang sudah dijelaskan tadi, Ikhwan al-Safa berusaha untuk menciptakan sistensis yang harmonis antara filsafat, agama, dan sains untuk saling berhubungan, menjadikan mereka pelopor dalam pengalaman pemikiran intelektual yang ada di dunia. Jadi, materi tentang sains, intelektual, agama, dan lain-lain itu adalah ilmu pengetahuan yang saling berhubungan, tidak ada yang terpisah. Teori emanasi Ibnu Sina atau Avicenne adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu di alam semesta berasal dari sumber yang tunggal, yaitu Tuhan. Dalam pandangan Ibnu Sina, Tuhan adalah zat yang diperlukan dan merupakan penyebab pertama dari segala sesuatu. Dari Tuhan dengan segala sesuatu isinya memancar atau emanasi secara bertahap. Nah, prinsip emanasi ini yang pertama ada wajib al-wujub Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki eksistensi yang diperlukan banget. Ia tidak bergantung pada apapun dan siapapun dan merupakan sumber dari segala yang ada. Yang kedua, emanasi bertahap. Dari Tuhan muncul berbagai tingkat eksistensi. Pertama akal, yang kemudian memproduksi akal-akal berikutnya dan realitas lainnya sehingga sampai pada ke dunia materi.
Yang ketiga, hierarki eksistensi. Emanasi menciptakan hierarki di mana setiap tingkat lebih kurang sempurna daripada tingkat sebelumnya, dengan Tuhan yang ada di puncaknya. Nah, pengaruh pada pandangan ontologis. Yang pertama, Tuhan sebagai penyebab utama. Dalam pandangan ontologis Ibnu Sina, Tuhan adalah penyebab yang tidak berpengaruh pada apapun dan darinya semua eksistensi ini berasal. Yang kedua, relasi antara Tuhan dan alam. Alam semesta dianggap sebagai manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, namun tetap terpisahkan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun alam diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak terikat dengan alam. Lalu yang ketiga, kesinambungan eksistensi. Emanasi menunjukkan bahwa setiap makhluk memiliki eksistensi yang bergantung pada Tuhan, menegaskan ketergantungan semua realitas pada Yang Maha Esa. Melalui teori ini, Ibnu Sina mengaitkan metafisika, ontologi dengan teologi, menunjukkan hubungan yang erat antara Tuhan, akal, dan alam semesta. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam bertindak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.